Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ini alhamdulillah kita di Masjid Nur Salma. Nah, ini dapat kesempatan di sini untuk praktek berwudu. Tentunya masih di serial live seputar wudu ya bersama Ustadz Muhammad Syarih Hafizahullah Ta'ala. Yang dimana sebentar lagi kita akan sama-sama mempraktekkan seperti apa sih sebenarnya wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin antum bisa buka sedikit saat gimana nih? Ana buka dulu berarti Nah, betul. Masya Allah, Masya Allah. Anak tadi udah buka di luar saat. Iya. Oke, gimana Saat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Ya. Jadi insyaallah hari ini kita bakal praktekkan apa yang telah kita pelajari di kemarin-kemarin tuh kurang lebih ada 7 kali pertemuan kalau nggak salah. Betul, Iya. betul. Nanti kayak reporter gini langsung ngomong di sini apa? Enggak, kan enak antum cuma kan ada gitu clip ya. on-nya Oh, iya. gitu. Nah, Harusnya gini ya. iya, bingung juga. Enggak. Pak, insyaallah sekarang kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dalam masalah wudhu, ya, agar wudhu kita benar sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Namun Ya, sebelum betul. itu, Ana benar-benar minta sama teman-teman sekalian yang menyaksikan ini, kalau untuk mengetahui dalil secara rinci itu udah kita bahas semua. Ya. Jadi nggak mungkin Anda rincikan lagi dalilnya Oh, iya, di sini enggak. lagi kan nggak mungkin. Iya, benar. Ya, ini Iya. kita praktek aja. Makanya kalau ingin mendapatkan seluruhnya teori dan prakteknya, maka mesti balik juga ke video-video yang udah ada di Jakarta Mengaji. Betul, Ya, itu ada di betul. mana nih? Ada di YouTube ya. Jadi Di buat YouTube teman-teman aja. yang ketinggalan mungkin ikhwan akhwat itu bisa cek kembali di YouTube-nya Jakarta Mengaji ya. Iya betul. Nah, jadi kali ini benar-benar untuk prakteknya. Bisa dibilang ini kesimpulan dan penutupnya Saat. Iya, barakallahu fikum. Ya, Benar. untuk serial wudu. Lanjut Saat. Oke, kita mulai aja ya. Mulai aja ya. Baik. Nah, tentu di awal ya kita mesti tahu bahwa wudhu itu yang pernah kita bahas adalah membaca Bismillah di awal. Bismillah. Ya. Betul. Kemudian kita ada siwak juga yang sunnah, ya. Kemudian baru masuk ke bagian wudhu. Nah, Oke. pertama ya, lepas dulu jam tangan Bener, ya. kita sama-sama lepas jam juga nih. Bentar lagi kita mau wudu. Berarti nggak ada ya satu yang namanya niat-niat yang kita tahu dari kecil kan. Nawa itu doa li rafil hadatsil asghari fardhulillahi taala gitu-gitu nggak ada berarti satu. Nggak ada nas itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang itu. Makanya kita ya mencukupkan diri dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya. Betul. Nah, yang pertama ini adalah nyalain kerannya dulu. Iya betul. Iya dong. Kalau keran nggak nyala pakai apa Ustaz? Dan nyalain kerannya nggak usah gini. Ya. Nih. Kalau ente wudhu di situ aja, nah giniin aja itu udah kena, udah basah. Iya, ganggu Ya kan? sebelah gitu. Dan yang kedua, kita juga kena hadis atau ayat yang mengancam orang-orang yang tabdzir, mubadzir, apalagi dalam wudhu. Kata Rasulullah SAW, jangan berlebihan dalam berwudhu. Makanya kita mesti sehemat mungkin lah dalam masalah berwudhu. Airnya nggak usah terlalu kencang-kencang. Nah, awal kita baca Bismillah. Setelah kita baca Bismillah, kita mencuci tangan 3 kali. Ya, cuci tangannya gimana? Boleh kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, boleh. Mau kanan dulu abisin 3 kali, ya. Terus kiri boleh. Mau sekali juga boleh. No, nggak ada batasan-batasan tertentu ya Ustaz? Nah, iya. Dan itu hukumnya sunnah. Sebagian para ulama bahkan, ya, maksud dari cuci tangan di awal ini adalah agar membersihkan tangan kita sebelum tangan kita itu membantu untuk masukin air ke bagian-bagian wudhu yang wajib yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama. Berarti setelah kita kita cuci tangan, kita sekarang madmadah. Madmadah dan istinsyak itu adalah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sudah. Nah, kita udah pelajarin ya bahwa di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW itu menadahkan tangan kanannya, kemudian masukin. Ya. Oke. Jadi air yang kita tadahkan itu sebagian masuk ke mulut, sebagian lagi masuk ke hidung. Oke. Ya, sebagian masuk ke mulut, sebagian lagi masuk ke hidung. Oke. Nah, pada Buangnya saat pun berurutan atau mulut dulu atau hidung dulu atau barengan gimana? bebas Ya? Oke. Tapi yang istinsyak itu kan kita mesti tarik ya. Iya. Jadi kita konsentrasi juga untuk narik gitu ya. Nah, itu udah kebuang tuh. Iya. Mulut dan istinsyak. Ya. Oke. Dan itu boleh dilakukan 3 kali, Oke. 2 kali atau Oke. sekali. Oke. Dan kita pernah pelajarin juga dalam teorinya ya bahwa pada saat kita ingin air ini tuh air wudhu untuk istinsyak dan madmadahnya, kumur-kumurnya boleh dibagi 3. Tuh, Oh iya. 2, Oke. 3. Terus ya, Oke. masukinnya tangan kanan, keluarinnya tangan kiri. Ini juga sunnahnya. Ya. Oke.
Oke. Itu juga boleh. Oh, Ya. berarti boleh Ini yang mulut dulu tiga-tiganya Iya, baru hidung. itu yang dicontohkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala ya Oke, dalam oke. sebuah hadis yang dipahami seperti itu oleh Al-Imam Iya. Syaukani ya. Juga cara ya yang dikatakan oleh Al-Imam Syaukani juga bahwa dia bilang bahwa ada sebuah hadis riwayat Abu Daud yang kita bisa pahami dari hadis tersebut Rasulullah SAW itu hanya ngambil satu kali. Terus? Tuh, karena dua aja udah habis. Oh, dapat ya. Nah, Oh, makanya satu mood itu bisa sampai habis ya sebenarnya Ustaz ya? kalau kita wudhu pakai yang kecil-kecil gitu, Oh, oh. ya kalau kita pakai wudhu yang kecil-kecil gitu biasanya satu kali itu udah airnya udah menipis ya kan. Makanya oke. bisa kita wudhu Bisa tuh ya? pakai air yang sedikit bisa. Namun seperti yang saya sebutkan bahwa yang sekali itu yang wajib, yang lainnya merupakan sunnah. Keistimewaan. Ya, Ya. ya. Nah setelah kita kumur-kumur dan istinsyak, ya istinsyak itu mengeluarkannya. Tadi ya boleh masukin pakai tangan kanan, keluarin pakai tangan kiri. Tangan kiri boleh ya? Nah, Oke. Sekarang kita masuk ke wajah. Ya, setelah istinsyak kita masuk ke wajah. Dan wajah sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa wajah itu bagian dari sini Sini nih. sampai sini. Ya. Oke. Jadi ini telinga apa nih namanya nih yang nonjol-nonjol Yang nih. nonjol-nonjol itu. Nah, Oh, ini oke, batas dari wajah tadi, kelebaran wajah. Yang jadi nampak ya berarti Ustaz ya? ya. Dan ini mesti dibasuh. Oke. Baik, ini ya. Ya. Nah, jenggotnya kalau jenggotnya kanan nih, ya, itu langsung dibersihin aja. Langsung dibasahin aja. Oke. Jenggot ente juga gitu ya. Iya. Tapi kalau kayak Ustadz Syafiq itu gimana Ustaz? Nah, Bisa kalau model-model. jenggotnya yang melebihi bagian dari wajahnya, ya, melebihi bagian dari wajahnya, maka sunnahnya ditakhlil. Oh. Ya, karena walaupun khawatirnya. Syekh Ibn Baz rahimahullah taala sebagaimana yang pernah kita jelaskan mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW itu mentakhlil ya, apa sih namanya? Gosok-gosok Iya. jenggot itu, ya. Itu memang keseluruhannya bisa jadi hasan hadisnya walaupun yang banyak itu hadisnya dhaif. Namun kata Syekh Ibn Baz itu menandakan Rasul SAW tidak selalu untuk menggosok jenggotnya. Oh. Ya. Oke. Iya, Jadi iya. kita cuci wajah kita. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, setelah itu kita masuk ke tangan. Tangan ingat sampai siku dan jangan lupa ininya dicuci. Iya, ini. Dan ini sunnah. Punggungnya ya. Ya, ini sunnah tashbik. Apa menggosok-gosoknya. Ini juga ya, kita matiin aja. Ini Oke. sama, ini juga gitu. Nah, oke, gini pertanyaan Ustaz. Apakah memang harus dituang gini Ustaz? Emang kebanyakan rata-rata dituang. Boleh nggak langsung dikenain airnya aja dari keran nih? Intinya air itu mengalir ke bagian anggota tubuh yang wajib. Oke. 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 Oke ya. Nah, gini ya. Nah itu, boleh juga berarti Ustaz ya? Iya boleh. Cuma lihat tuh, susah banget Anda untuk mengenakan semua anggota tubuh yang wajib. Iya, iya. Ada yang cuma gini doang. Set ini udah insya Allah ini enggak, ini juga enggak kena maksudnya. Tahu nggak? Ada yang gini kan. Makanya butuh kita itu kalau gini itu tentu lebih Oh, iya, enak masuk banget. sih. Itu Iya, masuk tinggal maju selesai gitu. Iya kan? Oke. Dan kalau Anda bisa seperti ini dan basah semua, itu cukup. Oh. Aneh Karena sih nggak bisa ya. gitu soalnya tuh. Biar yakin sukesnya gitu. Coba pegang ini. Dari tangan. Yang tangan aja yang tadi ente Tangan biasa. nih. Kalau Anda kan biasanya kayak gini. Saya lagi gini. Dia Anda. Nah, gitu loh, Ustaz. Baru kesini lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu sah. Makanya, Sah. biar berasa gitu loh. Nah, Sukesnya sih biar apa rusak nih namanya? mic nih Enggak, basah aman. kita pegang. Nggak apa-apa ya. Musinin banyak kok. Nah, kemudian kita tangan tadi 3 kali, ya, kiri 3 kali juga. Oke. Boleh kanan dulu 3 kali selesai, kemudian kiri 3 kali selesai, atau Oke. kanan kiri boleh, atau Oke. kiri duluan pun boleh. Namun yang sunnah adalah kanan terlebih dulu, udah baru kiri. Ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, kita masuk ke bagian kepala. Dari tangan kita ke bagian kepala. Kepala, ya, ini lihat nih airnya ya. Bus, nggak gini caranya. Nah. Oke, kepala ini cukup tangan kita basah udah selesai. Dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian Oke. masukin jari kita ke sini. Yang telunjuk untuk bagian sini nih, ya, dan yang jempol itu untuk bagian dalam sini. Oke. Ke bagian dalam sini, oke. Jadi gituin sekali aja, selesai. Ya, kepala juga yang pernah kita bahas juga ada yang melakukannya dari belakang ke depan, gini ya, satu. Oke, terus ke kuping. Oke. Terus ke telinga. Dan yang berikutnya itu kalau rambutnya gondrong ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, itu bisa mengikuti
alur dari rambutnya. Oh. Kayaknya ente Masya Allah nih untuk mencoba itu tuh. Bisa, Karena udah ya? botak lagi nih. Ini dialur gitu ya. Coba, Boleh, coba, boleh, coba, boleh, coba, boleh. coba. Ini buat bagian kepala ya. Kita contoh ya. Misalnya, ini deh. Jadi buat bagian kepala nih, Sat. Iya dikit aja. Airnya nggak usah iya udah. Yang penting basah aja tangan ente. Oke. Cukup. Ente malah banyak mubazir ente ini. Belakang ini kan Anda belakang sini nih. Nah ya udah. Ente usap. Gitu. Iya. Terus belakang ya. Gitu. Dari tengah ke belakang. Udah. Cukup. Oh nih. Oh, kita nggak was-was gitu, Sat. Boleh begitu? Boleh. Emang hadisnya boleh. Hadis riwayat Abu Daud dan dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Caranya seperti itu. Oh. Ente basuh aja sesuai dengan kalau belakangnya ke kanan kanan. Belakang kiri, Yang kiri. lain tinggal dilengkapi ya belakang. Selesai. Oh, gitu. Anda Jadi pernah dengar- nggak merubah gaya rambut yang udah ente sisir gitu loh. Itu udah nyisir kanan, kiri. Islam dimudahin banget ya. Nah, kayak gitu. Itu Iya. salah satu faedah. Emang itu rukhsah ya, salah satu keringanan lah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga tahu, pernah dengar ketika ke belakang nggak perlu balik ke depan lagi, Sat? Iya ada kan? salah satu ya. Nah. Oh, boleh gitu ternyata ya. Nah, yang terakhir adalah kaki. Iya. Ya, kaki ini kalau pakai keran ya, gini kita ya, Nah, itu. ya kan? Ini cukup udah sebenarnya. Di sela-selanya pakai jari kelingking. Kelingking. Dan ini sekali gitu ya. Oke. Terus yang 2 kali disiram lagi. Udah beres. Udah, nggak perlu di sela-sela lagi juga nggak ada masalah. Karena yang wajib itu anggota wudhu itu kena 1 kali. Oke. Yang lainnya merupakan Oke. sunnah. Setelah kanan ya, terus kemudian kita kiri. Ya, ini boleh pakai kelingking lagi, boleh pakai jari yang lain juga boleh. Anak jempol, Sat? Boleh juga ya? Boleh. Oke. Ya. Bisa gitu kalau Anda tuh pas di kaki, Pegang Iya. lagi. Tenang. kalau gini. Set, Anda di jempolnya. Nah, ini gini. Nah, Ya boleh. biasanya gitu. Walaupun ittifaq para ulama bahwa sunnahnya untuk kaki itu menggosok-gosoknya menggunakan kelingking. Oh, jadi Anda gitu kebiasaannya kalau yang untuk nyala-nyala pakai jempol. Karena kelingking susah ya. Apa namanya? Susah ya. Susah ini. Nah, itu tadi ya. Mulai dari bismillah, basuh tangan sampai ke kaki. Oke. Faedahnya untuk teman-teman yang udah lihat teorinya, ya, dia bisa melakukan banyak apa ya, ganti-ganti lah sama dia dengan hadis-hadis yang kita udah sampaikan gitu ya. Baik. Bisa kayak gini, bisa kayak gitu, ya rambut bisa begini dan begitu. Itu terserah gimana enaknya ya. Jadi Ana ulang dari awal sampai akhirnya. Boleh, ayo sebagai menutup nih teman-teman simak baik-baik ya. Ini berjalannya proses berwudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taib, sama Ustaz Muhammad Syarih Hafidhahullah Ta'ala. Oke. Ya. Setelah membasuh kedua tangan, langsung kumur-kumur istinsyak. Di barengin. Oke. Nah tadi tambahin lagi muka, langsung kalau yang jenggotnya cukup gitu ya istilahnya atau nggak terlalu banyak bisa langsung dibasuh aja. Nah, Oke. ini tangannya. Tangan ya, oke. Tuh. Oke. 2. 2 ya, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh. Iya, ini 2 ya. Nah ini yang lagi mencontohkan beliau yang 2. Oke. Yang kedua kan nggak pakai gini-gini. Oh, Boleh. Boleh ya? Ya, Oh, karena oke. airnya udah pada masuk. Ini nggak ada airnya, nanti udah basah Iya, semua. Iya benar. Kalau udah pada masuk mah jadi was-was ya. Udah gitu ini yang ketiga, yang berikutnya adalah Kepala ya. Oh, berarti kepala jangan sampai benar-benar basah banget, bro. Iya, betul. Oke. Dan terakhir adalah kaki. Kaki. Dibasuh ya, dicuci lah ya, bukan cuma diusap doang ya. Insyaallah. Boleh ituin lagi. Oke. boleh. 2 kali, 1 kali juga bisa ya, Sat ya? Bisa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Oke. Dan ingat ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tumit-tumit yang tidak terkena air. Iya. Ya. Jadi ini praktek wudhu yang dengan apa yang telah kita pelajari teorinya, ya. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah wudhu, ya. Doanya gampang, ya. Itu juga mungkin bahkan teman-teman ini udah hafal ya. Iya, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan riwayat Tirmidzi. Oke. Dan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang telah berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah SAW lalu membaca doa tersebut, futihat lahu abwabul jannatu tsamaniyah. Dibukakan pintu surga yang 8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya. Allah. Makanya ini salah satu keistimewaan dari berwudu.
Ya. Dan kita nggak perlu wudu itu airnya. Nah itu. Ini nggak perlu nih mubazir. Ya. Dan ganggu yang sebelahnya Ini juga. anaknya air sedikitnya udah basah banget nih. Ya, Ini 3 kali betul. wudu berarti. Nah betul. Apa namanya pakai yang mood kalau bisa Ustaz? Ada Iya, nggak iya. bisa contohkan Ada sekalian nggak? ya? Ada nggak? Ada ya. Boleh teman-teman ya. Kita coba contohkan yang menggunakan baskom lah ya. Bisa dibilang kan ada Bukan juga baskomnya sebenarnya airnya, volume airnya sedikit. volume airnya dikit dan katanya juga bisa mengambil langsung pakai tangannya. Bagaimana caranya itu teman-teman? Jikalau memang ada tempat yang untuk berwudu tapi nggak ada keran atau mati mungkin, tapi kebetulan pas ada lagi ada ember atau baskom gitu ya. Iya, mereka ada misalnya aqua atau apa gitu ya. Coba. Itu lebih kelihatan ya airnya. Ada boleh? Ada. Kelihatan. Ada nggak? Ada new palpi orange nggak? Kan boleh buat berwudu, suci tetep. Lu jangan ini cuma nggak new palpi juga sih, so smoothin. Iya benar. Ada air mineral, Pip. Apaan Pip? Agak kerja gitu Pip. Agak kerja gitu. Ya kan Ustaz. Pada dasarnya, ini juga muncul pertanyaan juga nih buat teman-teman. Boleh nggak kita berwudu selain kalau memang ternyata nggak ada air apa ya? Air apa sih bisa dibilangnya? Air yang cukup. Air bersih lah gitu. Boleh nggak sih Ustaz? Boleh ya? Ya boleh, selama Ya. air itu suci. Suci ya? Iya, selama air itu suci maka itu boleh dipakai wudu. Selama itu air ya. Kopi? Air. Iya. Kan ganti nama jadi kopi. Nah, betul. Kalau misalnya yang lagi banjir, yang lagi di Oh iya, banjir kan Banjir itu saudara-saudara kita yang ada di Banjarmasin kalau kan air banjir gitu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Hmm. Nah, sekarang kalau air banjir itu memang terkontaminasi dengan hal-hal yang najis dan lain sebagainya, maka air itu nggak boleh karena air itu memiliki 3 sifat. Ada rasanya, ada warnanya, dan ada aromanya. Ini kalau salah satu dari Iya sih. sifat-sifat ini berubah karena najis maka nggak boleh. Betul. Ya. Warnanya berubah gara-gara najis misalnya, maka ini nggak boleh. Nah ini dia nih. Segini cukup memang Ustaz? Kita coba aja. Kok aneh insecure, masa segitu bisa buat wudhu ya? Itu coba. Ini kalau bisa Masya Allah, tabarakallah nih. Zen. Dan Anda pernah menjelaskan antara wudhu standar dengan wudhu sempurna. Iya. Iya kan? Coba. Sekali ya coba ya. Ini beda nih ya berarti ya. Kita Anda- pakai. Kita mau pakai langsung. Ini yang standar, wudhu yang standar. Anda nggak pakai yang sunnah-sunnah, nggak pakai nih. Oke. Ya. Iya, tapi tetap sah kan? Iya lah. Nah, Masa iya. anak itu Iya, yang nggak sah? bener. Satu. Pindah ke wajah. Oke, nih. Ya kok tangannya. Tangan. Oke. Ah, iya benar. Ini begini boleh Ustaz ya? Oke. Oke. Oh, Zen. Setengah aja nggak nyampe loh. Masya Allah. Dan ini wudhunya sah. Sah Ustaz ya? Sah. Dia. Tapi butuh ilmu sih ya memang ya. Kita gini kan yang berarak-berakan. Bisa lah. Bisa, Semua insya Allah bisa. ya. Nggak bisa. Hah? Nah, ini yang Anda praktekkan semua adalah wudhu yang standar. Oh iya, pergelangan tangan Tadi awal ada nih. yang nggak pakai tuh pergelangan tangan, nggak pakai karena iya. itu sunnah sebagaimana yang kita bahas. Ah, Ya. Jadi oke. kalau antum hanya mencukupkan diri dengan apa yang antum lihat di video ini, Iya. ya nggak ada tambahan-tambahan dalil semuanya ada di sana tadi teorinya. Ya. Ya. Nah, dengan itu bisa ini wudhunya sah. Oke. Itu dengan wudhunya sah. Coba kita lihat ini mungkin teman-teman berarti hanya fokusnya dapat nggak? Seperempat ya, nggak Iya, nyampe setengah ya, bisa. Masya Allah ya. Dan itu kalau mood itu kan segitu ya, mungkin itu Mood segitu segini ya? malah. Ini kan lebih dari Tapi semut ada lah. riwayat yang mengatakan mood itu sebenarnya seberapa sih Sat? Kan Mood itu sebenarnya seperti tangannya orang kan gitu loh. mungkin belum Cuma memang jelas. ikhtilaf para ulama sejelas itu. untuk kadar jelasnya wallahu alam ya, ini juga kurang tahu, tapi para ulama menyebutkan ini satu ini. Itu mood ya? Iya, Oh, satu apa sih oke. namanya? Satu Genggam gitulah. Genggaman. Iya kan? Nah, Oke. sekarang kalau kita mau pakai yang sunnah-sunnahnya juga insya Allah masih tetap bisa. Harusnya sih bisa ya. Bisa, makanya Insya Allah. silakan. Dari coba antum pakai. Bisa. Langsung. Coba ya. Tangan dulu ya teman-teman ya. Kosong ya. Ente mau anak tuangin. Jadi kayak dan kita tahu ya bahwa seluruh praktek dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu meminta diambilkan air dan kemudian dipraktekkan gitu loh. Tapi ini bukan berarti menyalahkan adab ya seorang guru sama minta tolong. Nggak Itu apa-apa nggak lah. ada urusan ya. Ente kan guruan deh. Oh iya betul. Masya Allah, Masya Allah. Coba. Oke. Satu nih. Kosong ya. Ini sesuai sunnah nih. Oke. Tadi setelah bismillah ya. Oke, ini 2. Oke. 3. Oke. Udah, sekarang kumur ya. Umur ya.
Oke. Dapat. Oke. Muka. Tuh. Ya. Ya. 2. Oh iya. Kita kok mindsetnya nggak? 3. Tangan. Tangan nih. Oke. Dapat gini Ustaz ya? Dapat. Oke. 2. 3. Oke. Oke, yang kiri 3 juga nih dapat 3 nih soalnya. Oke, tuh. 2. Ada 3 nih. 3. Oke. Nah, Kita jadi kita ini. balikin air juga nggak apa-apa. Gini ya. Ya. Set ke belakang. Oh, ini basah semua ya. Basah. Tunggu ya. Oke, sini Telinga. lagi. Oke. Deh, tinggal Oke. kaki deh. Oh, ini Kaki gimana nih? Gini pakai tangan ya. Gini Kita berarti ya. angkat kaki ente ya. ini ya. Bisa nggak ente? Jatuh nggak nih? Jatuh nggak nih? Bisa. Keseimbangan hilang tuh kan? Oke. 1. Udah ubanan ente nih. Ini Aduh. bener-bener. Pakai diterangin lagi ya. 2. Oke. 3. Oh, dapat. Jamaah, dapat tuh. Ini insya Allah lebih dari semut ya. Cuma dikit kan airnya, nggak banyak. Hah? Itu 2 nih. Oh, bisa ternyata ya. Satu lagi Der. Oh, Masya Allah. Bisa ternyata memang. Rasul sudah mengabarkan tuh harus hemat-hemat, bisa loh. Kenapa orang-orang pada berboros-boros samping-samping yang Makanya bangun? pernah bilang juga bahwa Masya Allah. wudhu dengan gayung itu ternyata lebih sesuai dengan sunnah. Kenapa? Salah Iya. satunya para sahabat itu kalau praktekin kayak gitu tadi tuh. Dituangin gitu, seret, dia Oke. wudhu, dia ambil airnya gitu kan. Dan itu bisa banget untuk menghemat air. Oh, Kalau pakai oke. keran emang udah, ente kalau tadangin keran kita tadi ya juga Oh, lebih iya. daripada ini Banyak insya Allah yang gitu kan. baru mulai aja. Apalagi Jumatan, kalau kita Jumatan ya enggak, Oh, orang-orang tuh Wih. kayak mau mandi pada keran-keran nih. Masya Allah. Tuh, Iya. coba yang lagi nonton. Ini ada mau nanya, coba. Di tangan tadi, Sir. Satu nih ke atas. Nah kan ini masih basah nih, Sir. Itu kita masuk tangan air lagi boleh nggak? Yang penting Iya. itu boleh. Jadi ada pertanyaan. Pakai aja air lagi. Pakai air lagi ya. Jadi Karena kita butuh mengalirkan air ke seluruh Oh. bagian anggota wudhu. Oh, untuk mengalirkannya. Iya. Karena itu ya, maksudnya itu Iya, mengalirkan betul. air. Nah, cincin kan anak longgar kebetulan satu. Itu udah pasti masuk ya, nggak Iya, perlu kalau- dicopot berarti ya. Kalau masuk nggak usah dicopot. Ini longgar kan berarti Kalau aman. nggak Kalau masuk, yang baru sempit copot. berarti copot nih. Copotnya juga susah tuh kalau yang sempit. Terus Mbak? Iya kan? Iya betul. Ya, makanya jangan dipakai kalau cincin Jangan, sempit. nah, itu turunin berat badan. Udah asik ya. Siap, Sir, nih, Sir. Apa? Oke, Tamam. Terus, Aman? Akwat kalau misalnya. apa? Oh iya, akwat. Ada modelnya. Susah juga ya. Itu jadi Oh iya, modelnya. akwat. Tapi akwat coba kita panggil Keseluruhan ibunda komplek. Iya, kalau buat perempuan keseluruhan sama, ya. Tapi yang seperti saya pernah jelaskan di masalah mengusap kepala ya. Ya. Kan aku boleh tepok-tepok sih. Nah, tentang masalah si akhwat itu boleh membasahkan tangannya kemudian hanya membasuh apa? Jilbabnya. Iya. Oh, jilbab ya. Jilbabnya, dia kan ceritanya Ciputnya. apa namanya dalam keadaan dia nggak bisa buka jilbabnya mungkin di mall atau yang lainnya, maka dia harus kepalanya yang jilbabnya yang dibasuh. Untuk mengetahui dalilnya, pendapat ulamanya seperti apa, balik ke pelajaran kita. Ya, betul. Ya. Ada tuh di video-video Ada ini. insya Allah ada semua insya Allah. Insyaallah. Gitu. Baik, kalau gitu jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Ya, tadi teman-teman sama-sama kita udah lihat mempraktekkan bagaimana caranya berwudu gitu yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak ya riwayat-riwayatnya. Kalau memang teman-teman misalnya pengen tahu dalilnya seperti apa ya, hadisnya dan lain-lainnya, lihat lagi video yang ada di Jakarta Mengaji serial live-nya yang seputar berwudu dari episode 1 sampai berapa saat 7 ya? Tujuan ya. Kurang lebih ya. 7 ya. Nah, Toib kalau gitu ya. Jadi teman-teman bisa sambil dipraktekkan. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa saat mungkin ditambahin fotol. Iya, barakallahu fikum. Kesimpulannya adalah bahwa wudu
dengan cara Rasul SAW itu mudah. Iya. Tapi memang semuanya butuh ilmu. Nah, Semuanya oke. butuh ilmu. Jadi Oke. perlu kita mengetahui bagaimana cara wudunya Rasul SAW agar kita mampu berwudu dengan pas tanpa ada tabdzir, mubadzir, Oke. ya tidak berlebihan dalam air Betul. dan kemudian sesuai dengan sunnahnya Rasul SAW. Salam. Oke. Kalau gitu teman-teman. Ya sudah, kalau kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.